Oke, shalom semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, kekuatan kesehatan yang baru. Terlebih lagi kita boleh bersyukur kalau kita boleh terus menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita ada itu semua karena anugerah Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Sungguh kami bersyukur dan kami tidak dapat melupakan kasih-Mu yang besar yang Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Engkau mati di kayu salib, mencurahkan darah-Mu, menebus hidup kami, menghapus dosa-dosa kami, memulihkan hidup kami. Kami bersyukur Engkau menebus kami dari cara hidup kami yang sia-sia, yang menuju kepada kebinasaan. Engkau berikan kepada kami anugerah hidup yang kekal, dan Kau sertai kami di sepanjang hari-hari hidup kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berarti. Hidup di mana kami boleh menikmati kasih-Mu, menikmati kebajikan-Mu, menikmati kemurahan-Mu, menikmati kebaikan-Mu, dan menikmati kasih setia-Mu di sepanjang umur hidup kami. Sebab itu kami datang dengan hati bersyukur pagi hari ini. Kami menyembah-Mu, kami menaikkan pujian syukur kami. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku,
tak dapat melupakan kebaikan-Mu Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang Ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan Ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, amin. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalammu. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik kami persembahkan kepadamu. Sebab Engkau telah memberi yang terbaik dalam hidup kami. Engkau berikan diri-Mu, Engkau berikan nyawa-Mu bagi kami. Engkau rela berkorban bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih. Engkau baik. Kau sungguh baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Haleluya.
satu-satunya Tuhan yang mengasihi kami, yang menerima kami apa adanya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Kami sembah, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, apapun yang terjadi, kami mau mentaati firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu mendatangkan damai sejahtera bagi kami. Firman-Mu menenteramkan jiwa kami. Firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu meneguhkan kami untuk mengiring-Mu seumur hidup kami. Sekalipun banyak perkara, banyak persoalan dalam hidup kami, kami mau tetap ikut Engkau Tuhan. Bukan kehendak kami yang jadi, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Hidup kami dikendalikan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus
membuat karya salib-Mu dalam hidup kami. Engkau menebus hidup kami dari cara hidup kami yang sia-sia. Engkau berikan yang terbaik dalam hidup kami. Engkau berikan kami hak menjadi anak-anak-Mu. Sehingga kami boleh mengikuti Engkau kemanapun Engkau melangkah. Dalam tuntunan dan pimpinan-Mu, Tuhan. Sebab itu biarlah menjadi keputusan dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap ikut Engkau. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Apapun yang kami alami, bukan keinginan daging kami yang menang, tapi biarlah firman-Mu yang menang dan menguasai dan mengendalikan hidup kami. Kami mau menaklukkan pikiran kami di bawah pikiran-Mu ya Yesus. Kami mematikan setiap ego kami, keinginan daging kami, kehendak kami, perasaan kami. Tunduk di bawah firman-Mu. Karena kami percaya ketika hal itu yang kami lakukan, kami menikmati damai sejahtera. Kami mengalami ketenangan dan ketentraman. Dan justru seringkali kami mempertahankan ego kami kehilangan semuanya Tuhan. Sebab itu pagi hari ini baharui lagi hati kami. Baharui pikiran kami dengan pikiran Kristus. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bersekutu lagi satu dengan yang lain. Berkumpul di dalam nama-Mu, memuji, menyembah-Mu. Dan kami mau mendengar firman-Mu pagi hari ini. Kami mau mengikuti Engkau. Sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu. Dan kami melakukan firman-Mu. Dan kami menikmati penggenapan janji firman-Mu. Kami memiliki damai sejahtera dalam hidup ini. Bahkan perkara yang lain adalah perkara yang mudah bagi-Mu untuk kerjakan bagi kami. Karena yang terbaik sudah Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur kepada-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan pagi hari ini. Kita bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru datang daripada Tuhan. Saya percaya mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar kisah tentang terciptanya lagu yang kedua tadi yang kita naikkan, bahwa mengiring Yesus itu keputusanku. Nah, saya percaya mungkin ada yang lupa, saya akan bantu ingat bahwa lagu ini tercipta di dalam sebuah situasi ketika ada satu keluarga Kristen di sebuah negara yang mayoritas bukan Kristen. Dan dia di dalam satu kampung itu hanya mereka sendiri yang akhirnya percaya kepada Yesus. Dan satu hari pada akhirnya mereka dibawa ke sebuah tanah lapang untuk diadili dengan pengadilan massa dengan sebuah pilihan, kalau mau tetap hidup, sangkal Yesus dan kembali kepada agama yang lama. Suami istri dan anak-anak. Dan berkali-kali mereka ditantang untuk menyangkal diri dan kembali kepada agama mereka yang lama.
Tapi mereka tetap katakan, enggak, apapun yang terjadi, kami akan tetap ikut Yesus. Mereka digertak akan dibunuh, mereka akan tetap katakan, kami akan tetap ikut Yesus. Apapun yang terjadi. Akhirnya satu persatu mulai dari anaknya yang paling kecil, dibunuh di depan mata mereka, di hadapan orang banyak. Dan mereka ditanya lagi, mau nyangkal Yesus atau mau tetap ikut Yesus? Akhirnya bersama-sama, sekalipun satu persatu keluarganya mulai dibunuh, tapi mereka mulai menaikkan pujian ini. Bahwa mengiring Yesus itu adalah keputusan dan itu harga mati. Nggak akan berubah oleh apapun juga. Sampai pada akhirnya seluruh keluarga ini dibunuh, mereka tetap menaikkan pujian ini sampai darah penghabisan mereka. Tapi cerita ini nggak berhenti di sini, Bapak Ibu. Karena ada darah yang tercurah, ada darah mati yang tercurah. Saya percaya ada karya Roh Kudus, ada kasih karunia Tuhan. Ada orang-orang yang melihat bagaimana orang keluarga ini gigih mempertahankan imannya. Ada orang-orang yang mulai penasaran kenapa keluarga ini begitu kuat mempertahankan pengiringannya kepada Yesus. Siapa itu Yesus? Mengapa mereka begitu bisa kuat bahkan sampai mati pun mereka tetap punya keputusan ikut Yesus. Dari rasa penasaran itulah Roh Kudus berkarya, satu persatu orang di kampung itu mulai mengenal siapa itu Yesus. Dan merekalah yang meneruskan dan menyiarkan lagu ini sampai ke seluruh dunia hari ini. Nah, seringkali kita juga katakan, kami juga mau mengiring Yesus. Nah, tantangan dalam hidup kita belum sampai pada kematian. Tantangan kita baru mungkin konflik dalam keluarga kita. Tantangan kita mungkin baru masalah ekonomi. Yang saya percaya keadaan kita belum sampai seperti Nabi Habakuk yang benar-benar zero. Kita masih punya banyak hal sesungguhnya. Cuman karena ego kita. Karena mata rohani yang dibutakan dengan ego. Dengan ilah zaman ini. Tanpa sadar kita menyangkal Yesus. Bukan menyangkal diri kita. Dengan cara apa? Menyangkal Yesus itu bukan berarti, oh aku udah mau percaya Yesus. Enggak, Bapak Ibu. Ketika engkau khawatir, itu pun kau sudah menyangkal Yesus. Ketika engkau mengikuti egomu, nggak melakukan apa yang katakan firman Tuhan, itu pun engkau sudah menyangkal Yesus. Padahal yang Yesus katakan, yang Yesus ajarkan, harusnya engkau menyangkal dirimu, bukan menyangkal Yesus. Engkau mematikan egomu dan engkau mengikut Yesus. Nah, renungan firman Tuhan kita hari ini di dalam Matius, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-24. Saya percaya ayat ini sudah berulang-ulang kali kita dengerin, kita baca, dengerin khotbahnya. Tapi sekali lagi saya berdoa, saya berharap setiap kita bukan hanya orang yang menguasai ayat firman Tuhan, tahu banyak ayat firman Tuhan, sekalipun itu nggak salah, Bapak Ibu. Tapi saya berdoa, saya berharap supaya kita ini adalah orang-orang yang dikuasai oleh firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, itulah yang kita lakukan. Bukan ego kita. Bukan keinginan daging kita. Bukan kehendak kita, bukan pikiran kita, bukan perasaan kita. Tapi kita selalu berkata, jadilah kehendak, bukan kehendakku. Nah, di dalam Matius pasalnya yang ke-16 ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ada 3 hal yang Tuhan ingatkan lagi bagi kita.
Saya tidak tahu sudah berapa lama pengiringan Bapak Ibu kepada Yesus. Sudah berapa lama engkau mengatakan engkau adalah Kristen, pengikut Yesus, pengikut Kristus. Tapi Yesus katakan orang yang mengikut dia itu punya 3 ciri melalui ayat ini. Jadi kalau sampai 3 ayat ini nggak ada, 3 ciri ini tidak ada dalam hidup kita, balik-balik yuk evaluasi lagi pengiringan kita kepada Yesus. Benar kita ikut Yesus? Atau Yesus yang harus ikut kita? Yesus harus ikutin kehendak kita. Kalau kita berdoa, terus Yesus berkata tidak, kita ngambek, mutung, nggak mau doa lagi, nggak mau pelayanan lagi, nggak ke gereja lagi. Nah, yang ikut Yesus itu kita atau Yesus yang ikut kita? Waktu kita menghadapi konflik situasi, Yesus ngomong ampuni, kita nggak mau ampuni. Waktu Yesus ngomong kasihilah istrimu, kita nggak mau. Waktu Yesus ngomong tunduk sama suamimu, kita nggak mau. Loh, yang ikut Yesus itu, kita ikut Yesus atau Yesus ikut kita? Come on, Bapak Ibu. Sudah bertahun-tahun kita ngomong kita adalah Kristen, pengikut Kristus. Dan sekali lagi saya terus berdoa berharap kita bukan hanya orang-orang yang sekedar beragama Kristen. Karena saya kasih tahu pagi hari ini agama Kristen nggak akan membawa engkau memperoleh hidup yang kekal. Tetapi percaya kepada Yesus, mengikut Yesus, itu akan membuat engkau menerima anugerah hidup kekal. Bukan hanya sekedar engkau beragama Kristen. Sekali lagi, agama Kristen tidak akan pernah membawa engkau menerima anugerah hidup kekal. Yesus katakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Yang pertama, kita harus menyangkal diri setiap hari. Bukan menyangkal Yesus. Menyangkal diri itu artinya mematikan ego kita. Bukankah berkali-kali kalau saya bicara tentang baptisan, saya selalu ingatkan kepada jemaat, orang percaya yang baru, yang mau percaya Yesus, untuk dibaptis, saya katakan baptisan ini tidak menyelamatkan ya. Karena yang menyelamatkan itu waktu kita mengaku di mulut, percaya di hati, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidupmu, nah hari itu juga engkau punya anugerah hidup kekal. Jadi baptisan bukan untuk keselamatan. Jadi kita nggak boleh paksa orang baptis. Tapi orang itu sendiri yang harus memberi diri dia dibaptis sebagai bukti dia percaya kepada Yesus. Nah, tapi apa itu baptisan? Baptisan itu selalu saya ajar, itu adalah sebuah momentum dalam hidupmu yang harus engkau pegang teguh, bahwa engkau sudah mati bersama Kristus, engkau sudah dikubur bersama Kristus, dan engkau bangkit menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Dan momentum itu yang harus engkau ingat terus, makna baptisan itu yang harus engkau ingat terus. Ketika di dalam pengiringanmu kepada Kristus, manusia lamamu mulai mau naik lagi, mau hidup lagi, engkau harus ingatkan, enggak. Manusia lamaku itu sudah mati. Manusia lama Harry yang tukang marah-marah, tukang tipu, tukang berantem, tukang ribut itu sudah mati, sudah dikubur. Nah, yang bangkit ini Harry ciptaan baru, yang sabar, yang mengampuni, yang mengasihi. Nah, itu fungsi baptisan, Bapak Ibu. Jadi jangan salah mengajar. Oh, kalau nggak dibaptis, kamu nggak lengkap ini keselamatannya. Nggak boleh ngajar seperti itu. Karya Yesus itu sudah lengkap. Engkau tinggal beriman, mengaku di mulut, percaya di hati. Pada saat itu juga engkau selamat. Seperti penjahat di kayu salib. Hari ini juga kata Yesus, walaupun kau nggak turun dulu baptis. Tapi saya percaya orang yang percaya Yesus, dia menyerahkan hidupnya kepada Yesus, dia akan memberi diri dibaptis. Kenapa? Karena itu adalah kehendak Tuhan. Artinya kita akan melakukan kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita. Nah, hari itulah menjadi sebuah momentum dalam hidup kita mengiring Yesus.
Sehingga setiap hari ketika iblis mendakwa kita, iblis mengingatkan kita tentang manusia lama kita, ego kita menyangkal diri setiap hari. Enggak. Harry yang tukang apa lagi? Tukang marah-marah anak, tukang gebuk anak itu sudah mati. Sekarang yang ada ini Harry yang baru, yang mengasihi anak-anak. Makanya kita ini bertobat itu setiap hari, Bapak Ibu. Gimana cara kita berdoa? Ingat makna baptisan. Nah, bagaimana dengan kita, pengiringan kita selama ini? Apakah kita menyangkal Yesus atau menyangkal diri? Sederhana yang saya katakan, kalau engkau nggak melakukan apa yang Yesus ajarkan, artinya kau sedang menyangkal Yesus. Nah, makanya pagi hari ini firman Tuhan ingatkan, yuk, harusnya kalau engkau mau ikut Yesus, itu sangkal diri, bukan sangkal Yesus. Ketika iblis mengintimidasi, ketika situasi mengintimidasi engkau, untuk engkau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, ingat ayat ini. Kalau engkau mau ikut aku, kata Yesus, engkau harus sangkal dirimu. Nah, itu hal pertama yang Yesus mau ingatkan kepada kita pagi hari ini. Nah, kenapa hal itu bisa kita lakukan? Yang kedua, katakan, ia harus memikul salibnya. Supaya kita bisa menyangkal diri kita dan tidak menyangkal Yesus, maka hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah setiap hari kita harus pikul salib. Nah, apa sih arti pikul salib? Pikul salib itu artinya kita selalu ingat karya salib. Ketika kita mau kembali kepada cara yang lama, kita katakan, wah enggak. Karya saya admit dulu beberapa teman yang mau masuk. Kita ingat karya salib, bagaimana Yesus yang tidak salah, dijadikan salah karena kita. Yesus yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita. Itu ingat salib. Makanya seperti khotbah saya 2 minggu yang lalu, kita ini harus rendah hati. Dan salah satu ciri orang rendah hati itu cepat minta maaf. Nah, orang minta maaf itu kalau bagi saya ada 2 alasan. Yang pertama, dia salah atau dia dipersalahkan. Sekalipun dia nggak salah. Yesus bisa saja membela dirinya, aku nggak salah. Iya, memang dia nggak salah. Dia nggak berdosa. Tapi karena dosa manusia dia dipersalahkan. Dia dijadikan dosa. Tapi Yesus terima hal itu. Bagaimana dengan kita? Terkadang kita ini masih ego. Sudahlah jelas-jelas salah, nggak mau minta maaf. Apalagi kita merasa benar. Nah, ingat ya, merasa benar itu salah. Mungkin sekali lagi kita benar. Tapi kalau kita dianggap salah, ya sudah, tinggal rendah hati, minta maaf. Nah, itu caranya kita mengingat karya salib. Dan saya katakan saya harus berkali-kali melakukan hal itu. Ketika sebagai pemimpin, sebagai penatua, saya dianggap salah. Atau memang mungkin salah, dan saya nggak sadar, ya bersyukurlah ada orang yang berani mengingatkan kita. Pak, si A itu kayaknya kepahitan dengan Bapak. Si A itu kayaknya ada sesuatu yang ganjel. Ya saya harus datang dengan rendah hati. Saya minta maaf ya kalau saya salah. Nah, hal itu yang harusnya kita lakukan dalam pengiringan kita kepada Yesus. Yaitu ingat karya salib setiap hari. Yesus yang tidak salah, dia dijadikan salah. Dia yang tidak berdosa, dia dijadikan dosa. Yesus sudah lakukan yang terbaik bagi hidup kita. Ingat karya salib setiap hari yang sudah mengampuni dosamu, yang sudah menebus hidupmu. Sehingga engkau nggak hidup lagi di dalam dosa. Makanya kalau beberapa waktu yang lalu di
Penatua kami waktu hermeneutik ada satu ayat dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Orang yang lahir baru di dalam Kristus itu ada benih ilahi sehingga dia tidak lagi berbuat dosa. Kenapa? Karena dia ingat karya salib. Seperti Ibrani katakan, jangan sampai kita menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya. Nggak bakalan. Yesus cukup disalib satu kali. Karena itu sudah sempurna karya salib itu. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan di pertama. Kita nggak dapat melupakan kebaikan Tuhan itu. Karya salib. Nah makanya setiap hari yuk ingat karya salib. Makanya kenapa sih saya ngomong dengan Hengki beberapa waktu yang lalu dan sampai hari ini kita lakukan doa Bapa kami. Ini bukan hanya sekedar hafalan Bapak Ibu. Tapi coba maknai setiap kalimat demi kalimat dari doa Bapa kami itu. Itu dalam banget. Setiap hari kita ngomong Tuhan ampunilah kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi berapa banyak orang Kristen bisa doa Bapa kami dengan lancar. Tapi hanya sampai batas dia minta diampuni. Tapi suruh ngampuni orang lain, dia nggak mau. Come on, kekristenan bukan sekedar agama. Come on, kekristenan itu sebuah kehidupan yang harus kita jalani supaya hidup kita berdampak bagi orang. Nah, yang ketiga baru Yesus katakan, mengikut aku. Jadi kalau kita sudah bisa sangkal diri, pikul salib, kita akan ikut Yesus. Artinya apa? Kita bisa meneladani Yesus. Jadi bukan cuma sekedar kita nyanyi, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Kita mau seperti Yesus, kita mau ikut Yesus. Lakukan dua hal yang pertama tadi. Sangkal dirimu, bukan sangkal Yesus. Pikul salib, ingat karya salib. Baru engkau akan bisa menjadi seperti Kristus. Dan ketika hidupmu menjadi seperti Kristus, orang-orang di sekelilingmu akan mengalami Kristus secara nyata dalam hidupmu. Sekali lagi saya berdoa, saya mendorong setiap kita, yuk praktek firman. Praktek firman, sangkal dirimu setiap hari. Karena saya percaya iblis itu mendakwa kita setiap saat, setiap waktu. Iblis itu akan membawa kita kembali kepada manusia lama kita. Tapi biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita. Yuk sangkal diri, bukan sangkal Yesus. Aplikasinya sederhana. Artinya kita mengikuti apa yang Yesus katakan. Dan tidak mengikuti apa yang iblis katakan. Yang kedua, kita ingat karya salib. Bahwa Yesus sudah mengampuni semua dosa kita. Menebus hidup kita. Walaupun dia tidak salah, dia dijadikan salah. Dia tidak berdosa, dijadikan berdosa. Siapa kita sih yang mau merasa benar? Sekali lagi, berkali-kali saya katakan lawan dari benar itu apa? Merasa benar. Ketika engkau merasa benar, sesungguhnya engkau salah. Sekali lagi, walaupun mungkin memang engkau dalam posisi yang benar. Makanya kita punya nilai apa? Bukan soal salah atau benar, yang penting respon. Walaupun banyak orang yang nggak paham nilai ini. Bahkan beberapa teman ngomong, muak aku Pak dengar kalimat itu Pak. Jijiknya aku dengar kalimat itu. Karena merasa dituntut untuk dia merespon benar. Dia merasa disalahkan terus. Nah, itu nggak paham nilai itu. Padahal bukan soal salah atau benar, yang penting respon itu kan untuk saya. Walaupun saya salah, atau mungkin saya benar, yang menentukan itu bukan saya salah atau benar, tapi bagaimana respon saya di tengah situasi itu. Itu yang menentukan. Kalaupun saya benar, tapi kalau respon saya salah, saya merasa benar dan saya marah-marah, situasinya akan jadi salah.
Tapi kalaupun saya salah, tapi respon saya benar, saya rendah hati, saya minta maaf, situasinya jadi benar, Bapak Ibu. Nah, teman, coba renungkan hidupmu, renungkan rumah tanggamu, renungkan komselmu, renungkan gereja kita sama-sama. Apakah pikiran dan perasaan Kristus itu ada dalam hidup kita? Bukankah ini yang sedang kita belajar hari-hari ini? Nah, supaya apa? Semakin hari kita bisa semakin seperti Kristus. Pengikut Kristus. Orang-orang yang mengikut Yesus pertama kali disebut Kristen itu di Tesalonika. Jadi sekali lagi bukan Yesus turun dari surga terus ngomong, nih aku bawa agama Kristen ya. Kalian kalau ikut aku disebut Kristen. Bukan Bapak Ibu. Tapi orang-orang Tesalonika yang nggak percaya Yesus waktu itu melihat pengikut Kristus, melihat cara hidup mereka bertekun dalam firman, dalam persekutuan, berkumpul memecahkan roti dan berdoa, mempraktekkan firman, praktek kasih. Mereka ngomong, oh mereka ini pengikut Kristus. Mereka ini Kristen. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah orang-orang akan bertemu dengan kita yang nggak pernah kenal kita dan katakan, Bapak Kristen ya? Loh kok tahu? Iya, saya lihat dari cara hidup Bapak, dari wajah Bapak, ada sesuatu yang berbeda. Nah, harusnya kita mengalami seperti itu kalau memang kita seperti Kristus. Makanya berkali-kali saya juga ingatkan, Mahatma Gandhi pernah ngomong, kalau seandainya semua orang Kristen yang ada di India seperti Yesus, seperti Kristus, saya percaya satu India sudah jadi Kristen. Tapi masalahnya kenapa banyak orang yang nggak percaya Yesus dan tetap nggak percaya Yesus? Karena melihat orang yang beragama Kristen. Tapi pagi hari ini, yuk lembutkan hati, buka hati, rendah hati, terima kebenaran firman Tuhan dengan lemah lembut. Sangkal diri, pikul salib, dan jadilah seperti Kristus. Karena memang kita adalah pengikut Kristus. Artinya apa yang Yesus lakukan, itu yang kita lakukan. Apa yang Yesus lakukan? Ketika dicaci maki, Yesus nggak balas dengan caci maki. Ketika Yesus disakiti, dia tidak membalas dengan menyakiti. Bahkan di kayu salib, Yesus katakan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Satu semester tahun ini kita sudah belajar bertekun dalam firman. Sekali lagi saya berdoa, saya berharap hidup kita benar-benar dikuasai firman. Setiap hari kita sudah dengar firman, dan saya ingatkan selalu, sepanjang hari ini yuk renungkan firman Tuhan ini. Supaya firman itu melekat dalam hatimu. Ketika firman itu seperti firman teguran keras karena ada batu dalam hatimu, bertobat, minta ampun, buang batunya, masukin firman. Bukan tetap berkeras hati, halah cuman ngomong bela itu. Ya nggak apa-apa, itu pilihan Bapak Ibu. Jangan sampai seperti apa yang dialami Fir'aun. Bukan lagi dia yang keras hati, tapi Tuhan yang mengeraskan hatinya. Hanya untuk dibinasakan. Tapi come on, saya percaya setiap kita orang-orang yang lemah lembut dan rendah hati, yang mau dibentuk dan mau belajar terus kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati. Silakan Bapak Ibu mungkin mendapatkan sesuatu dari apa yang firman Tuhan katakan pagi hari ini. Tapi sekali lagi pesan saya, renungkan firman Tuhan ini sepanjang hari ini. Bagaimana dengan kita? Apakah setiap hari kita sudah menyangkal diri, memikul salib, dan ikut Yesus? Di dalam seluruh aspek hidup kita. Bukan cuma 1 jam di dalam gedung gereja, enggak. Tapi hari-hari hidup kita. Kemarin di Kirana saya katakan gini, kalau cara hidupmu benar, maka pastilah cara ibadahmu itu benar. Jadi kita nggak fokus lagi urusin cara ibadah itu seperti apa. Walaupun nggak salah, silakan ditata. Berkali-kali saya sudah bilang, atur yang terbaik ibadah.
Tapi sekali lagi saya mau katakan kalau cara hidupmu benar, cara ibadahmu itu pasti benar. Pasti berkenan di hadapan Tuhan. Karena engkau melakukan semua yang terbaik untuk Tuhan, bukan untuk diri kita. Kita berdoa rumah kita, komsel kita, gereja kita, bukan cuma sekedar tempat yang berkumpul untuk kepentingan masing-masing. Tapi kita bersekutu dengan satu kepentingan yang sama, yaitu memuliakan nama Tuhan. Oke, Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Hengki. Silakan kalau ada yang lain mau tambahkan sesuatu. Ya, saya mau tambahkan. Oke, silakan. Ya, kesaksian sajalah. Jadi kita kan dipanggil menjadi saksi ya, bukan bersaksi. Jadi 2 minggu yang 2-3 minggu yang lalu kan saya menjalani perjalanan misi yang cukup panjang. Nah, ada 2 case memang yang saya harus selesaikan. Pertama, satu case itu ketika ada seseorang yang saya tegur karena saya anggap itu tidak seperti biasa, ya kan? Waktu lagi makan, terus dia tidak terima, dia cerita itu dengan menceritakan dengan kakeknya dan semua. Akhirnya kakeknya dia ceritanya cuma setengah potong, tanpa full versinya tuh tidak penuh gitu loh, dipotong. Nah, alhasil dia telepon, dia termasuk sedikit agak marah. Saya datang, pertama ada ketemu, kedua ada ketemu. Saya bilang harus ketemu, bilang. Tidak bisa dibiarkan, karena ini akan menjadi bisa ini gagal paham nanti, ya kan? Saya datang, saya minta maaf dulu sebelumnya. Kita orang sudah tidak senang sama kita kan, kita minta maaf dulu lah, ya kan? Cuman saya bilang boleh enggak saya klarifikasi, kalau enggak boleh ya saya terima gitu loh. Akhirnya saya datang, saya ngomong. Ada beberapa yang saya kasih tahu, saya kasih nasihat, ya kan, tentang merokok dan semua. Ya dia bisa terima. Cuman ada bilang yang ini dipotong. Ya sebenarnya kita karena kasih karunia. Semuanya karena kasih karunia. Nah, di sini ketika kita mendengar ada orang yang bad mood sama kita, ya kita datangin. Ya kita selesaikan. Masalah dia mau terima atau tidak dengan kita punya penjelasan, soal itu urusan dia gitu loh. Tapi pada akhirnya dia bisa terima dan kita selesai. Beres, ya kan? Karena memang kita kasih nasihat sebenarnya. Bukan kita mau kecili dia, bukan. Kasih nasihat. Nasihatnya tidak mau diterima gitu loh. Ya sudah. Kalau tidak mau diterima ya sebatas itu, ya kan? Tapi clear. Dia punya penjelasan kita clear. Nggak ada mengecilkan, merendahkan orang dan semua. Oke, case kedua. Dituduhkanlah dengan berbagai hal-hal yang dilakukan oleh seorang anak rohani kita, saya termasuk. Saya bilang gini, saya tahu orangnya ini. Tolong kamu nggak usah jawab apa-apa. Kasihkan ke saya aja, biar saya nanggung menjadi tidak kepuasan dia, biar saya nanggung. Nah, setelah selesai, Pak, 1, 2, 3, 4, 5, oke, selesai. Oke, saya minta maaf atas kelakuan anak saya ini. Walaupun itu sebenarnya tidak benar. Ya kan? Nah, saya minta maaf atas persoalan yang menimpa anak rohani saya ini. Nah, dia ngomong, kalau itu anak Bapak, tolonglah diajari lebih pintar gitu loh. Kalau anak Bapak, itu ajarilah lebih cerdas katanya. Ya, kita belajar lah. Terima kasih buat masukan. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan itu mau di tackle sama si anak kita ini. Aku yang jangan.
Kalau kamu membantah apa yang dia ngomong, nah itu bisa 3 kilometer nanti panjangnya. Ya kan? Dan posisinya tuh direkam. Ya, direkam. Dan itu hasil rekaman. Kalau perbuatan yang tidak menyenangkan itu bisa dipolisikan. Kalau kita sudah dipolisikan kan jadi apa masalah buat kita. Nah, tadi benar atau bukan benar atau salah tapi respon. Sekalipun kita benar, kalau respon kita salah, dia salah lah gitu kan. Apalagi kita salah, respon kita salah. Aduh, lebih lagi. Jadi kalau walaupun kita salah, respon kita benar, jadi dia benar. Nah, ini posisinya di dalam keadaan yang benar ya, bukan yang salah loh. Jadi di 1, 2, bahkan dibilang ada sekongkol lah untuk menjatuhkan gini. Masa hamba Tuhan bisa sekongkol mungkin menjatuhkan orang lain atau mau buat persekutuan yang lain? Gak ada ininya juga. Kalau ada ininya mungkin ya. Selama sampai setahun tuh nggak dikasih ininya. Bicara duit apa segala macam. Minyaknya pun nggak ada, semua nggak ada. Semua dikelola. Habis dikelola dipakai secara pribadi. Itu pun kita tidak angkat juga. Jadi begitulah orang yang hidupnya tidak sesuai, tidak dalam firman Tuhan, ya hidupnya kacau lah ya, menurut saya. Tapi kita ya sebagai orang-orang hamba Tuhan itu kan memang tugasnya membawa orang-orang yang seperti itu dengan tujuan kerajaan Allah, tujuan Tuhan ya. Artinya kalau kita tidak bisa diterima dan segala macam, itu ya udah, kebaskanlah debu kakimu. Ya itu mungkin ada rencana Tuhan terhadap hidup mereka di sana. Tapi ya jujur, orang-orang yang cinta Tuhan masih banyak. Masih banyak. Cuman ya kita pesan kalau memang butuh kita atau apa, meninggal khususnya orang-orang meninggal itu kan kadang ditelantarin ya. Jadi kita pesanlah sama jemaat sana kalau memang kita jadi kendala ya telepon kita lah kita. Begitu. Nah itu case-case yang terjadi dalam waktu dekat ini kemarin ya. Nah puji Tuhan anak kita itu sekarang sudah kita tempatkan di daerah Padang ya, daerah Damasraya. Ya kita berharap di sana juga satu kelompok yang lebih besar, bukan kecil ya. Ada hampir 10 sampai 20 ribu hektar sawit lahan yang ada dan banyak orang-orang di sana, jemaat di sana, terus lebih dekat ke kampung. Nah, saya lihat, saya sudah kasih pantau. Yang penting orang-orang tuh dapat mengenal Tuhan, bagaimana jadi pengikut Kristus. Itu aja tujuan kita. Nggak ada yang lain. Nggak ada tujuan politik dan semua. Ambisi dunia, ya kan? Ya, mungkin dari itu saya saksikan. Oke, terima kasih melalui kesaksian diteguhkan lagi ya. Yuk kita praktek firman. Sederhana, ada nilai yang diajarkan di pelita. Bukan soal salah atau benar, yang penting respon. Itu mencakup seluruh apa yang Yesus katakan tadi. Oke, Heng, silakan Heng. Mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, di mana pagi hari firman-Mu terus mengajar kami Tuhan. Terus menyangkal diri kami ya Bapa. Apapun yang menjadi kehendak kami dan kemauan kami Tuhan, kami akan terus berpikir itu yang mementingkan dan memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami mau terus Tuhan berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Menjadi visi dan misimu ya Bapa, untuk memenangkan banyak jiwa di atas muka bumi ini Tuhan. Memberi keselamatan kepada orang-orang yang belum tahu ya Bapa. Terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Dan juga kami terus membawa
bangsa kami Indonesia ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tahu di mana besok tanggal 17 Agustus ya Tuhan, di mana bangsa kami akan merayakan kemerdekaan ya Tuhan. Kami percaya di mana Tuhan bangsa kami sedang terikat dengan kuasa kegelapan Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan kemerdekaan Tuhan setiap kami juga akan dilepaskan. Bangsa kami juga akan mengalami kemerdekaan dan juga kelepasan dari segala keterikatan Tuhan, keterpurukan ya Tuhan. Biarlah bangsa kami juga Tuhan akan dibebaskan ya Tuhan dari segala kuasa kegelapan, dari kuasa sakit penyakit ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah bangsa kami Tuhan terus ada di hadirat-Mu Tuhan. Bangsa kami terus ada di tangan-Mu ya Bapa. Tuhan, berkati bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan, berikan bangsa kami ini sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu, dan berkat-Mu yang melimpah-limpah ya Tuhan. Biarlah bangsa kami ada salum-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya, kami juga berdoa, orang-orang yang sedang sakit, mengalami sakit COVID-19 ya Tuhan. Biarlah setiap mereka yang berseru-seru kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa, biarlah tangan-Mu menyelamatkan mereka. Tangan-Mu yang menyembuhkan mereka. Tangan-Mu yang memulihkan setiap mereka ya Tuhan. Dan juga setiap orang yang berlindung kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan Allah yang melindungi dengan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan rakyat bangsa Indonesia ke hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, terima kasih, kami juga berdoa buat pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati presiden kami, wakil presiden kami, menteri yang ada juga ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat atas setiap mereka ya Tuhan. Biarlah mereka menjalankan roda pemerintahan dengan takut akan Tuhan ya Bapa. Bapak, kami juga berdoa khususnya buat kota Jambi ya Tuhan, yang dimana hari-hari ini juga Tuhan banyak orang yang terpapar, banyak orang yang tertular atas penyakit COVID-19 ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga melindungi kota Jambi ini ya Tuhan, dan juga Tuhan bawa kota Jambi ini dari zona yang merah Tuhan lepaskan menjadi zona yang hijau juga ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, biarlah di pagi hari ini ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat anak Dr. Mirianti ya Bapak, yang nomor 2 yang bernama Adinda ya Tuhan, yang sedang hamil ya Bapak, yang akan melahirkan di perkiraan di akhir Oktober ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati kandungan Adinda ini ya Tuhan. Tuhan juga melindunginya ya Tuhan, jauhkan dari sakit COVID ya Bapa. Biarlah bayi yang dikandungnya Tuhan, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Dan juga sampai proses kelahirannya Tuhan perlancar ya Tuhan. Tuhan terima kasih, ya Tuhan juga berkati keluarga Ibu Dr. Mirianti ya Tuhan. Kami serahkan ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Dan juga Tuhan setiap kami yang hadir di pagi hari ini ya Tuhan. Baik keluarga kami, anak, istri, suami kami juga ya Tuhan. Tuhan berkati semua ya Bapa. Apapun pekerjaan kami, Tuhan juga berkati. Apapun usaha kami juga Tuhan perlancar ya Bapa. Tuhan dan juga perlindungan-Mu terus turun atas setiap keluarga-keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan setiap keluarga-keluarga kami ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Santo, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapak, terima kasih. Sebagai anak-anak-Mu, sebagai pengikut-Mu, kami juga mau mengikuti teladan-Mu. Menyangkal diri dan pikul salib setiap hari, Tuhan. Bapa, mampukan kami, kuatkan kami, kasih karunia atas kami, Tuhan, untuk melakukan firman-Mu. Supaya kami tetap kuat, tetap tegar di masa sukar,
Kami bukan benar atau salah, tapi respon. Kami mau Tuhan, seperti di dalam doa Bapa kami, ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, pimpin tuntunnya Tuhan, supaya kami mau melakukan firman-Mu, mau taat dengan firman-Mu Tuhan. Inilah kami semua, orang-orang, anak-anak Tuhan yang ikut dalam Koram Dio ini, dan bahkan Tuhan, anak-anak rohani kami yang ada di lapangan Tuhan, supaya mereka juga tetap mempraktikkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, Engkau kekal sampai selama-lamanya. Kami ucap syukur Tuhan buat pagi ini, dan sebentar kami bekerja, melakukan segala aktivitas kami, sertai dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dan besok pagi kami bangun dengan sukacita untuk ikuti Koram Dio kembali. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati. Sampai ketemu besok pagi Bapak Ibu.